balik lagi di sesi Ngopo Ngobrol Kepo. Halo Kak Nail, iya betul. Kak Robi, balik lagi nih di sesi Ngopo Ngobrol Kepo. Hari ini kita bakal membahas soal mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Jadi pembahasannya emang sedikit seru sih Kak, karena yang kita tahu nih sebagai mahasiswa ada yang kupu-kupu, ada yang kayak kura-kura sibuk banget gitu kan. Tapi aku mau tahu dari pandangan kakak nih. Kak Nail ikut organisasi? Ikut. Iya. Bisa dibilang mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura ya. Kuliah rapat, capek ya kan. Capek. Tapi emang nikmatin aja ya kayak. Kak Robi sejauh ini masih kupu-kupu masih kupu-kupu ya, masih kuliah pulang, nggak jalan sama pacar nggak? Belum punya. Belum punya. Sian. Aduh. Nggak apa. Tadi di podcast ini kita nggak ngebandingin Kak antara kupu-kupu dan kura-kura, tapi di sini kita bakalan kayak kasih pandangan nih ke temen-temen mahasiswa yang gua maunya jadi kupu-kupu atau kura-kura sih gitu. Oke, bagus. Buat Kak Nail ya, mungkin aku mau nanya soal kura-kura nih Kak. Kalau kura-kura tuh apa sih menurut kakak? Kura-kura tuh apa sih? Sebenarnya kalau misalkan gampang ya, kura-kura itu kan kuliah rapat. Tuh. Dalam artian secara nggak langsung mahasiswa kura-kura ini bakalan ngambil organisasi. Yang pasti dia punya organisasi di dalam kampus gitu. Jadi sih itu sih kura-kura ya. Yang kakak ikutin di kampus organisasi apa? Jadi aku tuh ngikutin organisasi tuh UKM-nya ya. UKM Unas TV. Ya. Unas TV. Harusnya anak-anak Unas tuh udah tahu sih ya, ada UKM itu gitu. Masa nggak tahu gitu kan? Emang mungkin dikasih tahu Kak, Unas TV tuh UKM yang bergerak di mana atau bagaimana gitu, biar teman-teman juga punya pandangan nih soal sesibuk apa sih anak kura-kura tuh gitu. Jadi secara garis besar ya, Unas TV itu emang UKM yang ngajarin kita tentang media. Jadi maksudnya media ini tuh lebih ke ya namanya aja, sesuai namanya Unas TV gitu. Jadi dia tuh emang dia dalamnya tuh isinya tentang gimana cara TV tuh bergerak gitu. Gimana cara TV ini tuh membuat sesuatu, membuat program buat ditampilkan ke masyarakat luas gitu. Berarti benefit buat melatih soft skill-nya kepake ya, lumayan ya buat di masa depan nanti, betul. Jadi emang di Unas TV ini ngajarin Kak Nail tuh kayak gimana sih kita buat masuk ke programmer atau di bagian-bagian televisi ya. Bagian-bagian televisi. Berarti nggak heran kalau misalnya anak-anak Unas TV itu di Ilkom ya mungkin banyak yang kayak magang di Net TV. Iya benar. TV gitu ya. Oh, magangnya ke situ. Iya, karena menurut aku emang selain sih sejalur. Iya, sejalur. Jadi emang udah sejurusan. Jadi kalau misalkan kamu nih masuk Unas TV gitu, secara nggak langsung bisa banget buat ngelanjutin ke bidang yang emang per-TV-an gitu, Net TV, Trans TV segala macam itu bisa banget magang-magang, kerja dan segala macam. Oke, thank you nih Kak kalau misalnya ngetahuin tentang kura-kura. Kalau Kakak Robi sebagai kupu-kupu punya kegiatan nggak sih di luar Kak? Sebenarnya ada. Kegiatannya tuh karena emang dari SMA tuh saya suka teater gitu ya. Iya, jadi tuh kalau pulang tuh suka ngajar freelance gitu, ngajar teater di sekolah-sekolah. Oh, berarti kupu-kupu itu definisi kuliah pulang tapi kita sampai rumah punya kegiatan lain. Iya. Sebenarnya sibuk juga ya. Sibuk juga sebenarnya, cuman nggak rapat aja gitu. Lebih ke punya kesibukan yang lain aja sih gitu. Oke. Tapi di kupu-kupu ini kayak apa sih yang menurut kakak benefitnya itu sebagai anak kupu-kupu atau emang ngerasain keresahan itu sebagai anak kupu-kupu? Titik yang enak di kupu-kupu tuh kita nggak ngerasa tertekan gitu. Kita nggak punya kayak pressure buat balik kuliah harus ada ini enggak. Jadi kita emang fleksibel aja waktunya gitu. Kalau mau pulang langsung pulang, kalau misalnya mau nongkrong dulu juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya lebih santai aja sih gitu buat sehari-harinya. Palingan kalau misalkan ada janji ya udah datang ke janji itu. Kalau itu berarti kayak kelebihan lah ya. Kelebihan ya. Kalau kakak kelebihan dari kura-kura tuh apa sih Kak? Kalau pengen tahu nih. Jadi ya karena sebenarnya sejujurnya
gue jadi anak kura-kura tuh karena emang gue milih kesibukannya buat di dalam kampus aja gitu, di organisasi dalam kampus aja di UKM kampus gitu. Dan gue jadinya selain daripada itu, gue punya kesibukan yang lain di luar kampus, cuman emang nggak terlalu banyak gitu. Jadi anak kura-kura tuh karena gue milihnya ke sana, jadi gue enaknya justru karena gue tetap produktif gitu di dalam kampus gitu. Kan kalau misalkan Kak Robi ini kan kesibukannya emang di luar, gitu. Jadi emang bener-bener di luar tuh semua waktunya buat di luar gitu. Kalau aku milihnya emang yaudah sibuknya di dalam dan jadinya produktifnya di organisasi kampus. Kalau berbicara soal dunia kampus nih, kalau kura-kura udah pasti kayak relasi banyak dong. Iya, seharusnya sih. Kalau di kupu-kupu ada kesulitan nggak sih Kak? Nah, ini mendapatkan relasi atau friend atau dan lain-lain. Iya, jujur aja kalau misalnya buat di kupu-kupu ya itu susah banget buat jalin relasi. Karena kan kita abis kuliah tuh pulang, itu kalau misalnya kita nongkrong juga orangnya itu aja kan. Jadi kita emang nggak bisa perluas relasi kita gitu. Jadi yang sangat disayangkan kalau jadi kupu-kupu ya kita kekurangan relasi gitu. Apalagi kalau buat nanti di dunia pekerjaan yang mana kita relasi itu penting gitu buat dunia pekerjaan. Jadi ya minusnya di situ sih kalau buat di kupu-kupu paling. Oh iya benar-benar, tapi nggak bisa disalahkan juga ya. Tergantung kita menghadapi respon dari lingkungan aja gitu kan. Kalau misalnya di kura-kura itu kalau mendapatkan teman perlu ditanyain nggak sih Kak, kalau kura-kura nih gimana sih? Sebenarnya perlu sih. Perlu ditanyain ya, perlu, karena kalau menurut aku tuh soalnya balik lagi juga depend on sama si orangnya ini gitu. Kalau aku pribadi karena emang anaknya introvert juga, jadi sebenarnya circle pertemanannya atau circle relasinya tuh ya masih kecil dan ya cukup itu aja gitu. Karena emang ya buat buka obrolan dengan orang baru tuh nggak semudah itu gitu. Walaupun tetap bisa tapi bukan berarti mudah gitu. Betul. Dan juga tadi Kakak nyinggung soal introvert, ini kan sebagai tantangan ya kayak gimana sih introvert nih bisa join ke organisasi, gimana sih introvert nih mungkin orang-orang juga mempertanyakan kayak kok bisa lu introvert tapi lu bisa adaptasi sama teman-teman gitu. Gimana tuh Kak? Kalau aku pribadi awalnya juga sebelum ada kan kalau di Unas TV itu kan ada jadwal-jadwal yang emang udah dari sananya ada gitu. Jadi kayak ada news, jadwal news dan jadwal non news gitu. Dan kita tuh kan dibagikan kepada kelompok-kelompok lagi di sana. Jadi sebenarnya awal mula aku bisa sosialisasi di dalam Unas TV itu karena memang udah dibagi kelompok-kelompok kecil dulu. Jadi dari sana karena kita bakal terus kerjasama dan ya namanya kerjasama kan butuh komunikasi ya, benar kan ya. Nah dari situ jadi aku juga mikir masa diem terus gitu kan nggak mungkin. Kita harus kerjasama, kita butuh komunikasi, kita harus bekerja secara profesional apalagi gitu kan. Jadi dari situ sih mulainya dari lingkungan yang kecil-kecil dulu baru merambat ke semuanya gitu. Oke, berarti suatu tantangan ya. Kak Nael ini berusaha untuk keluar dari zona nyaman, betul kan? Kalau untuk Kak Robi ini emang Kak Robi ini memilih jadi kupu-kupu nih kayak kekurangannya tadi masih tahu kayak mungkin susah menjalin relasi gitu. Cuma basic Kak Robi ini lebih ke sosial atau kayak non sosial sih Kak? Kalau gue lebih ke sosial sih. Sosial ya. Lebih suka berbaur aja gitu kayak lain. Nongkrong sana sini, join aja jadinya nggak perlu malu-malu. Iya, nggak perlu harus kenal gitu. Sama orang asing juga nggak apa-apa, soal kenalan kan. Jadi nambah lagi. Karena emang penting sih Kak kalau nambah teman, nambah relasi karena sekarang kayaknya buat masa depan apalagi kalau bukan orang dalam. Ini yang tadi sebenarnya mau disinggung tadi. Cuman yang masalah pekerjaan tuh sebenarnya yang mau disinggung tuh bukan relasi tapi orang dalam gitu. Cuman oke lah, nggak apa-apa, udah di-spill emang kayaknya kita butuh relasi karena kita butuh tujuan tertentu. Jadi buat lulu semua yang emang punya relasi-relasi yang usah muna emang orang penting mereka. Bener. Dijaga aja relasinya. Dijaga relasinya. Dimanfaatin dengan baik. Mungkin kalau orang mempertanyakan kayak pernah nggak sih ngerasa kok gue bisa sampai sini ya gitu? Mungkin lu ngerasa, mungkin buat Kak Nael ya, Kak Nael dulu mungkin ya, kayak Kak Nael mungkin ngerasa teman-temannya ini suatu perubahan, ini suatu kayak Kak Nael ini berubah nih yang dulunya mungkin nggak seaktif ini sekarang bisa seaktif itu, jadi kayak improve your skill. Kayak apa sih yang direspon sama teman-teman ketika kakak jadi kura-kura nih?
Jadi kalau respon dari teman-teman, karena waktu awal semester 1 itu kita nggak terlalu kenal gitu, abis itu setelah itu kita offline dan akhirnya kenal, respon teman-teman tuh ya udah gitu, udah tahu gitu, mereka rata-rata udah tahu, oh iya anak Monas TV gitu, itu aktif organisasi gitu. Berarti awalnya di online ke onsite ini kan suatu adaptasi baru lagi. Iya benar. Karena kita sebelumnya ada dampak COVID-19 yang mengganggu tentang untuk masalah pertemanan lebih kecil, untuk masalah kayak teman-temanan juga mungkin lebih sulit gitu. Nah, ini adaptasi yang sulit nggak sih? Kayak tiba-tiba untuk Kak Nail masuk ke kampus harus adaptasi sama orang banyak, yang awalnya dari kakak introvert bisa ketemu orang banyak, terus Kak Robi juga mungkin yang tadinya di rumah ada kegiatan dan lain-lain harus ke kampus yang dari cuma online. Itu ada perubahan yang signifikan nggak dari Kak Robi? Ada, sebenarnya ada banget. Soalnya kalau misalkan biasanya tuh kita bangun tidur ya bukannya HP kan? Iya betul. Nah kalau sekarang tuh jam produktifnya tuh lebih ketata sih kalau menurut gue ya, kayak bangun pagi terus nanti siap-siap langsung ke kampus, apalagi kampus motoran kan, jadi berangkat harus 1,5 jam sebelum atau 2 jam sebelum mulai kampus, jadi kayak udah terbiasa lagi nih kembali ke zaman-zaman kemarin, jadi kayak nggak gampang tinggal buka langsung absen, udah nggak kayak gitu, jadi ya gimana ya, lebih dapet feel buat belajar akademiknya lebih dapet sih sekarang tuh kalau misalnya onsite. Kalau dari Kak Nail gimana Kak tentang respon? Sebenarnya benar-benar ngerasa kesulitan ya, cukup merasa kesulitan karena ya tadinya tuh ya udah, ya itu buka handphone biasa ketemu dosen secara online gitu, nggak harus tatap muka kayak gini gitu kan. Itu sebenarnya jadi salah satu tantangan ya pas udah onsite. Aduh, ketemu banyak orang, ngeliat banyak orang gitu, ada banget capeknya gitu, ada banget capeknya basa-basi. Gitu. Basa-basi udah habis duluan, ngeliat orang banyak aja. Aku malas ngobrol. Gitu. Jadi itu awalnya susah banget, apalagi buat buka obrolan sama orang itu kan gak gampang ya, kayak siapa namanya gitu, orang mana gitu. Kadang juga kenalan cuma formalitas ya. Siapa Kak namanya Kak Nail, ntar juga ketemu lagi lupa siapa namanya. Siapa ya? Sering terjadi sih emang kayak gitu tuh, emang jadi nggak masalah lah ya, karena ini sebagai proses adaptasi kita sebagai angkatan corona mungkin ya. Angkatan COVID. Iya, tapi tetap kayak kita nggak bisa terus-terusan kayak ada di zona nyaman sih. Jadi ya, betul. Terus untuk Kak Robi, aku mau nanya nih Kak soal misal nih Kak, kakak sering nggak sih di kayak kok lu jadi mahasiswa kupu-kupu banget sih? Buat lebih gampangnya kita nggak usah ambil pusing sih, kayak cuek aja jadinya, kayak tiap orang punya jalan beda-beda kan sih, kayak apalagi buat passion masing-masing juga beda, ada yang emang buat kemampuannya tuh emang buat solo gitu, kayak misalnya ngedit dan lain-lain kan, itu nggak harus buat kura-kura kan, jadi kayak lu punya perusahaan sendiri kah atau lu punya tujuan sendiri kah gitu kan beda-beda, jadi kayak lebih ke mindset masing-masing sih, jadi kayak jadi lebih balik ke pilihan sendirinya, jadi lu mau jadi kura-kura apa kupu-kupu nih gitu. Sebenarnya nggak terlalu membedakan, jadi kalau kura-kura sama kupu-kupu tuh sama aja. Iya. Kalau untuk Kak Nel mungkin kayak Kak Nel yang pulang kuliah langsung rapat, pulang kuliah menjalani program kerja gitu. Tapi pernah ngerasa iri nggak sama anak kupu-kupu? Kayak wah gila lu enak banget. Iri ya, kalau iri gimana ya, karena dari awal kan kita udah milih itu ya. Yang namanya udah milih kan udah ya emang resikonya gitu, harus siap resiko, konsekuensi dan segala macam. Jadi sebelum milih kan kita udah tahu dulu, oh iya bakalan sibuk nih, bakalan sering banyak apa-apa. Berarti ya udah tanggung jawab lah, jadi ya udah kalau misalkan kayak gitu ya mau iri gimana juga, mau iri. Berarti nggak iri nih? Nggak iri. Sejauh ini nggak iri ya. Sejauh ini. Belum berarti nih. Ya belum tahu ya. Kalau Kak Robi itu iri gak sih sama orang-orang organisasi kayak sibuk banget? Sebenarnya tuh iri tuh ada. Apalagi kalau misalkan dia abis nyelesain event kan event tuh pasti ada khotbah kan, kayak wah selamat ya lu udah sukses jalanin ini, wah itu kayak aduh coba ya gue bisa kontribusi gitu, gue bisa ngebantu di bidang ini, cuman gue nggak ada belum kesempatan buat join di event ini gitu. Jadi kayak
kayaknya event depan gue harus ikut nih gitu. Jadi kan ada dorongan ya kayak sampai kapan melihat untuk orang tuh untuk motivasi ya, bukan iri, mungkin lebih ke motivasi ya. Lebih ke motivasi. Apalagi orang-orang organisasi emang kalau habis event foto kan gitu. Di-upload. Ya kan jadi kayak diri tuh suka nanya, lu mau sampai kapan jadi kupu-kupu mulu gitu, lu nggak mau coba hal baru kan? Iya betul. Gue juga sempet ngerasain kayak gitu sih. Ya kan? Tapi emang namanya perjalanan kehidupan ya kan, kita berproses sampai akhirnya kesibukan deh, capek. Capek gak sih kan? Sibuk banget. Capek gak sih kan? Capek gak sih? Ya, lumayan ya. Capek, lumayan, cuman ya cukup terbayar gak sih? Terbayar. Cukup terbayar. Cukup terbayar, apalagi kalau misalkan emang udah di satu kegiatan terus kita langsung nyelesain itu banget gitu, pasti kan ngerasa lega banget nih, puas. Bener kan? Apalagi kalau hasilnya lancar. Iya, hasilnya sempurna kan, wah. Betul, apalagi kayak di jiwa kita nih kayak tertantang terus, ayo lu bisa iya, gitu. Tetap sih kayak apa namanya, jiwa pantang menyerah juga nggak bakal bisa lepas ya kalau emang berbawaan pribadi. Iya sih. Kak Nel, pernah nggak sih nyesel ikut organisasi? Oh, kalau nyesel nggak mungkin deh. Nggak mungkin nyesel, karena pas udah masuk tuh udah ngerasa udah punya tempat aja, bener-bener wah, udah punya tempat, ngerasa udah punya keluarga baru dan segala macam. Apalagi kita tuh di sana tuh emang dikasih kepercayaan yang lebih dibanding yang lain gitu. Jadi kayak pasti ngerasa wah, gue udah punya tempat di sini gitu. Kadang-kadang juga mungkin lebih sering ngumpul sama anak organisasi daripada orang rumah ya. Iya benar. Tapi sempat dibalik nggak urutannya kayak Tunas TV, keluarga baru enggak ya? Oh enggak sih kayaknya enggak ya. Aman ya? Ya aman lah ya. Kalau sampai beneran dibalik agak gimana ya? Dipertanyakan. Kalau misalnya Kak Robi pernah nyesel nggak sih nggak ikut organisasi? Pernah. Apa yang disesalin terus? Nyesel tuh gara-gara kayak gimana ya? Iri. Pertama iri, sama kedua tuh nyadar kalau kemampuan kita jadi stuck di situ aja. Kalau menurut gue ya, kayak apalagi buat public speaking, waktu itu kan ada presentasi tugas kan. Iya itu tuh ngerasa kayak kok gue gini gitu, kok gue kayak terbata-bata gitu. Sedangkan yang lain kayak aman aja, lancar, terus dia juga bisa improve dengan baik kan. Jadi harusnya gue ikut nih biar gue bisa improve lagi gitu. Jadi itu sih salah satunya dari sekian penyesalan ya. Tapi ada yang ingin perubahan nggak sih Kak dari Kak Robi ini? Ada penyesalan tadi. Ada banget ya. Iya kalau kan kita bisa rubah penyesalan itu jadi pencegahan kan. Jadi cara mencegahnya adalah ya kita ikut join, kita ikut berkontribusi gitu. Itu salah satu cara ya. Cuman kalau misalnya buat kupu-kupu yang lain kan berbeda pikiran juga, mungkin karena emang lebih nyaman sendiri aja gitu, atau ngerasa belum waktunya kan, karena nggak bisa disamaratain. Iya, nggak bisa disamaratain. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Tapi untuk Kak Robi yang tadi kan lebih intens, mungkin bagian aku kumpul lebih intens nongkrong sama temen-temen ya kan. Nah untuk Kak Nel nih, pernah nggak sih kayak gue mau main dong, enggak lu mah sibuk gitu kan. Itu kayaknya tuh sebagai anak organisasi tuh. Iya, itu ada sih, ejekan kayak gitu. Ada stigma organisasi banget, udah deh gak usah main-main lagi deh gitu kan. Lu di mana? Nggak mau tahu lu di mana gitu. Pokoknya kayak kayaknya nyegah banget nih temen gue. Ada ejekan kayak gitu ada ya. Soalnya ya namanya teman kan. Ya kayak gitu tuh bisa ngedeketin kita juga sebenarnya kan, ejekan kayak gitu. Jadi sejauh ini sih gue nganggapnya masih tetap positif ya, kayak ya udah bercanda gitu. Toh lagian setelah itu juga ya walaupun sibuk, kita kan juga tahu ya sesibuk-sibuknya kita pasti ada celah lah. Ya masih bisa main, masih bisa nongkrong gitu. Jadi emang kadang-kadang teman juga cobaan ya. Betul. Aduh. Kanel kayak mungkin kalau bicara nih kayak Kanel kan kuliah, terus organisasi, terus ada project segala macem. Buat nilai itu nilai kuliah atau praktek dan lain-lain aman nggak? Sebenarnya sih gini ya, karena kita kan tetap mahasiswa nih kan. Kita tetap ada prioritas dong. Tanggung jawab. Iya benar, ada prioritas, ada tanggung jawab. Jadi kita karena kita emang pada hakikatnya gitu, sebenarnya kan kita mahasiswa, jadi mau nggak mau kita harus lebih memprioritaskan kuliah dibanding UKM itu sendiri gitu. Walaupun sebenarnya UKM juga kita nggak boleh ninggalin kewajiban di sana gitu, tapi kalau buat gue pribadi gitu, buat
nyamaratain itu tuh ya udah ya kuliah dulu gitu. Gimana caranya tetap walaupun di samping kesibukan si UKM ini tuh pokoknya gue harus tetap gimana caranya biar bisa gak mepet deadline, gak ini gitu. Jadi harus tetap ngerjain tugas, absen segala macam gitu. Tapi forum aman nggak? Forum sih aman ya, forum ya. Oh iya, Ini kemungkinan kita forum jam segini lagi ya. Iya bener banget. Untuk Kak Robi, untuk nilai, untuk tugas gimana? Ada kendala nggak sih? Harusnya nggak ada ya. Jauh ini sih nggak ada. Aman. Jauh ini aman. Palingan ya lebih ke pribadi dosennya aja sih yang ngasih nilainya emang agak-agak gitu. Padahal kalau tugas aman sih semuanya ya. Siapa dosennya? Agak ngeri kan? Semua dosen baik. Semua dosen baik. Terus kayak mungkin Kak Nel sama Kak Robi udah merasa worth it sebagai mahasiswa, sebagai agent of change ya kayak kepikiran gak sih atau kakak berdua ini udah ada yang dapat beasiswa? Apa maksudnya beasiswa yang sekarang? Iya, udah dapat beasiswa belum? Belum kalau yang sekarang. Kak Nel dapat beasiswa? Belum juga. Belum. Ada Iya, rencana. Ada rencana. Ya nyoba aja dulu kan walaupun betul. Ya, doain aja. Doain aja ya semuanya. Amin. Semoga kakak berdua ini bisa mendapatkan beasiswa. Tapi menurut kakak seberapa penting sih background dari organisasi atau non-organisasi untuk mendapatkan beasiswa atau peluang-peluang perusahaan gitu? Organisasi tuh nggak jadi poin utama sih menurut gue. Karena kalau beasiswa itu kan jatuhnya individu kan, dan di CV nanti mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa didapat dari luar organisasi ini gitu. Jadi buat pandangan background organisasi itu nggak terlalu bergantung banget, nggak terlalu mempengaruhi banget, asal balik lagi ke pribadinya. Ini buat motivasi diri aja, sugesti diri kan jadi agar improve. Karena kadang-kadang sugesti tuh bawa kita untuk action. Benar banget. Oke, kalau Kak Nel gimana? Menurut gue pribadi sih itu ngedorong ya, cukup ngedorong ya. Apalagi itu organisasi dalam kampus, terus juga beasiswa yang bakal kita ikuti kan secara nggak langsung emang udah bermitra sama kampus kita gitu. Jadi itu cukup ngedorong sih dengan punya background. Oh iya gitu, gue anak Unas TV, di dalam Unas TV gue dapat pengalaman ini gitu. Itu juga bisa ngedorong. Apalagi juga banyak kakak tingkat yang ngajakin, ayo gitu. Apalagi kalau dia udah pernah dapat beasiswa juga, kita kan jadi bisa nanya-nanya ya sama dia. Sharing ya. Kita sharing sama dia gitu. Gimana sih gitu? Apa aja kualifikasinya dan persyaratannya gitu. Jadi lebih mudah buat dibantu juga mungkin. Gitu. Kak Robi mau nanya soal kakak sebagai anak kupu-kupu, kakak bangga nggak sih? Bangga sih. Punya kesibukan lain. Iya, ada satu titik yang dibanggakan gitu. Karena buat teman-teman juga ya, walaupun kupu-kupu, kura-kura itu harus ada yang dibanggakan gitu. Walaupun nggak ada, tapi tetap harus ada. Iya, gitu. Itu buat motivasi diri. Karena omongannya itu kan doa ya. Kalau misalnya bilang, duh gua nggak ada yang dibanggain, aduh jangan bilang kayak gitu, itu forbidden banget itu. Setuju sih sama kamu ya kan? juga. Untuk Kak Nel, gimana nih? Bangga nggak sih jadi anak kura-kura? Bangga banget sih jujur. Kayak nggak pernah ada sedikit pun penyesalan kayak gue masuk Unas TV terus gue nyesel, gak ada sama sekali. Karena benar-benar benefitnya banyak banget. Terus gue bisa nge-improve diri dan bisa ngelewatin limit yang tadinya kayaknya nggak bisa, ternyata bisa gitu. Iya. Bangga banget sih pribadi. Mungkin emang kita tuh kadang-kadang harus push your limit. Ya, ya. Tadi Kak Nel bilang kalau Kak Nel bisa ngelewatin batasan itu. Emang kadang-kadang bukan orang yang ngebatasin, tapi kita yang ngebatasin sendiri. Kayak gue capek, gue nggak kuat, udah lah gue usah sini aja. Padahal kita bisa gitu. Ternyata udah lewat malah ya. Iya, aman. Udah mulai nyari tantangan lagi, nyari zona baru lagi. Tapi itu emang sebagai bentuk pengalaman dan pelajaran sih. Benar. Karena mungkin Kak Nel bisa begini karena proses, Kak Robi kupu-kupu tetap ada progres di bagian freelance dan lain-lain ya karena bentuk proses. Iya. Ada pesan nggak sih Kak buat maba-maba di luar sana nih? Kayak gimana nih untuk jadi maba kupu-kupu atau kura-kura? Mungkin pesan dari Kak Robi untuk... Gue dulu kali ya gantian. Oke, boleh. Gue udah nyiapin nih pesannya. Kalau menurut gue pribadi, apapun yang kalian pilih itu cuma tentang pilihan doang. Jadi yang penting itu gimana caranya kita anak muda tetap produktif. Dimanapun kita posisinya, mau lo jadi anak kura-kura atau jadi anak kupu-kupu, yang penting produktif guys. Produktif.
Kalau buat dari gue paling melengkapi dari Kanel tadi ya. Ini kan tadi masa pilihan, dan kalau gue tuh pesannya jangan sia-siakan peluang, jangan sia-siakan kesempatan. Tiap lu ngeliat dikit peluang aja, lu ambil aja. Siapa tahu itu emang berdampak besar buat hidup lu, walaupun lu emang memilih hidup untuk menjadi kupu-kupu gitu. Bener, karena mungkin kakak tahu sering dengar kayak habisin jatah gagalmu, ya kan? Biar dapat keberhasilanmu. Iya. Jadi mungkin di akhir ini aku cuma ngesimpulin soal pembicaraan kita tadi, kayak sebenarnya nih kupu-kupu dan kura-kura nggak ada bedanya gitu, karena si kura-kura punya sisi baiknya, si kupu-kupu punya sisi baiknya, dan pun negatifnya pun ada. Tapi gimana caranya kita untuk memanage semuanya gitu. Mungkin dari pembicaraan tadi di edisi mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura sangat menarik, karena penonton bisa melihat dari sisi mana nih yang mau kalian ambil, dan juga pelajaran-pelajaran yang kita petik dari Kak Robi, Kak Nel sangat bermanfaat buat kita sendiri dan buat teman-teman di rumah. Sekali lagi mau ngucapin thank you buat Kak Robi atas sharing-sharingnya di edisi Ngobrol Kepo ini. Maaf kalau terlalu kepo atau terlalu dalam ngobrolnya gitu, kita kalau mau di-talk di luar aja. Oke, Kak Nel, thank you juga untuk waktunya. Thank you udah bisa duduk di kursi panas ini yang bikin tegang. Tegang nih, panas banget. Yang panas adalah suasananya. Seri-serinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga masih ada lagi untuk edisi selanjutnya buat teman-teman semua. Jangan lupa stay tune di YouTube Himakom Visip Unas, dan juga tetap nyalain lonceng, dan jangan lupa untuk ikuti kita terus. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya di edisi Ngobrol Kepo. Terima kasih. See you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.